aku Epan, masih di series Iojima atau Island Nagasaki. Nah, jadi sekarang ini aku mau memperlihatkan menu makan malam kalau misalnya kalian nginep di sini. Daripada kita kelamaan dan udah lapar, ayo kita lihat gimana suasana restoran dan menu Japanese style yang ada di sini. Oke? Oke, masih ngelanjutin video yang kemarin tentang Hotel Island Nagasaki. Nah, kalau kalian nginep di sini tuh biasanya udah include breakfast and dinner. Sebenarnya ada paket yang nggak pakai dinner, cuma ya udahlah kalian siap-siap aja kelaparan sampai besok paginya. Why? Soalnya ini hotel kan lumayan jauh ya dari pusat kota Nagasaki. Terus udah gitu di dalam pulaunya sendiri pun itu nggak ada yang namanya minimarket. Nah loh, jadi siap-siap aja lah kalian kelaparan dan repot banget pastinya. Makanya make sure kalau misalnya kalian mau nginep di sini itu pilih paket yang ada dinernya. Terus dinernya juga ada dua jenis, ada western style sama Japanese style. Kalau western style itu barbecue. Nah, ini adalah restoran yang khusus untuk Japanese style. Lihat deh pemandangannya cantik banget gak sih, langsung dihadapin ke laut kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita udah di dalam restorannya. Tadi kalian udah lihat suasana restorannya. Nah, kita tunggu makanannya seperti apa. Yeay. Oke, jadi makanan yang pertama kali datang itu adalah appetizer kayak gini. Kebanyakannya sih sayuran. Cuma itu juga ada kok pangsit goreng di sebelah sana. Terus udah kayak gitu bakal datang lagi sashimi. Nah, buat kalian yang bisa makan mentah, kalian bisa langsung aja makan. Tapi kalau kalian nggak bisa, itu kalian bisa request ke chefnya supaya ikannya dibakar atau digoreng kayak gini nih. Oke, nextnya kita punya shabu-shabu. Di sini kita punya shabu-shabu ikan sama shabu-shabu jamur. Nah, kalian perlu catat kalau misalnya makanan di hotel itu seasonal ya, jadi tergantung sama musim. Lagi musimnya apa ya, itu yang disajiin. Kebetulan waktu itu aku lagi dapet shabu-shabu jamur ini sama ikan. Terus for your information, ini katanya jamurnya mahal banget, lebih mahal daripada jamur shiitake. Apa ya nama jamurnya? Aku lupa sih. Matsutake gitu ya kalau nggak salah. Terus ini cara masaknya kayak gini. Kita masak dulu jamurnya karena dia yang paling lama. Udah gitu kita masukin sayur mayurnya. Terus ini adalah part yang paling menyenangkan. Kita ayunin ikannya kayak gini terus bilang shabu-shabu. Kata mbak-mbak restorannya, itu kenapa makanan ini tuh disebut shabu-shabu. Jadi itu sejarahnya. Kata mbak-mbak restoran loh ya. Setelah makan shabu-shabu, nextnya kita punya tahu yang direbus kayak gini. Makan malamnya masih belum beres, saudara-saudara. Kita masih punya sukiyaki di sini. Jadi apa sih bedanya sukiyaki sama shabu-shabu? Sebenarnya konsepnya tuh mirip. Kita ngerebus sayuran dan daging ke dalam kuah khusus. Bedanya adalah kuah khususnya ini tuh biasanya cenderung lebih manis daripada shabu-shabu. Terus di sukiyaki itu disediain telur mentah. Jadi setelah kalian ngerebus daging di dalam kuah khusus ini, kalian harus celupin lagi dagingnya ke dalam telur mentah, baru kalian makan. Cuma aku tuh nggak bisa makan ala-ala kayak gitu. Jadi ya udah aku makan ala kadarnya aja, ala shabu-shabu. Kayak gini. Jadi aku rebus deh semuanya, sayuran, tahu dan jamur. Terus aku rebus juga dagingnya dan aku ayun-ayun ala shabu-shabu tadi. Oh ya, dagingnya ini tuh juga dikasih daging wagyu khas Nagasaki ya. Jadi itu dagingnya enak banget, lumer deh pokoknya di mulut. Kalian harus coba ya. Setelah makanan utamanya keluar, kita baru dikasih miso soup sama nasi. Dan terakhir kita baru dikasih dessert. Yay, it's time for dessert. Jadi konsep makan malam di Jepang emang kayak gitu teman-teman. Nasi itu keluarnya paling akhir. Beda sama di kita, nasi itu yang pertama kali keluar. Unik ya. Oke, jadi kita tadi udah selesai makan malamnya. Dan tadi menunya banyak banget. Terus semuanya enak-enak. Dan semuanya itu nggak ada makanan yang mengandung B2, insya Allah. Karena kita udah request untuk kalau misalnya kita tuh nggak bisa makan daging B2 dan nggak bisa makan yang mengandung B2, jadi atau alkohol. Jadi kalau misalnya kalian emang punya menu diet sendiri, kalian bisa request sama hotelnya kayak gitu. Terus sekarang kita mau main ke salah satu atraksi yang kalau tahun lalu itu jadi destinasi atraksi pertama di Asia.
namanya adalah Island Lumina. Nah tapi kalau sekarang ini udah ada di Singapura, udah banyak cabang. Iya, terus di Osaka juga udah ada. Tapi tahun lalu itu pertama kali dibukanya tuh di sini. Nah, itu tuh adalah atraksi kayak illumination gitu. Terus kita nanti berpetualang dengan tokoh namanya Yura. Jadi kayak kita membantu Yura-chan untuk melawan naga jahat gitu. Nah, kayak gimana atraksinya kita lihat nanti ya. Oke, jadi Island Lumina ini tuh sebenarnya adalah permainan dari Kanada, dari perusahaan namanya Moment Factory yang kerjasama sama Hotel Island Nagasaki ini. Terus Moment Factory ini juga punya banyak banget permainan illumination lainnya, kayak contohnya Anima Lumina di Quebec, Rainforest Lumina di Singapura, sama Lumina Borealis di Ontario. Dan setiap tempatnya itu punya ceritanya masing-masing dan ciri khasnya masing-masing, jadi kayak nggak nyambung gitu ya. Nah terus hal pertama yang kita lakuin begitu kita nyampe di sini adalah kita dandan dulu ya, pakai stabilo glow in the dark yang udah disediain supaya menghayati peran kayak gitu deh. Nah udah dandannya selesai, kita langsung foto di spot foto yang udah disediain. Terus kita masuk deh, kita mulai permainannya. Nah jadi ini tuh sebenarnya permainannya simple banget, kayak kita tuh ngeliatin proyeksi-proyeksi lampu yang udah didesain sedemikian rupa sambil kita disuguhin cerita kayak gitu. Jadi ceritanya tuh kayak kita masuk ke dalam karakter game gitu kan. Nah karakter utama dari Island Lumina ini adalah Yura-chan. Jadi Yura-chan ini desanya lagi diserang sama seekor naga. Terus ceritanya kita nih bantuin Yura-chan untuk menyelamatkan desanya, yang padahal tuh sebenarnya kita cuma ngeliatin Yura-chan beraksi doang sambil ngeliatin proyeksi-proyeksi lampu. Gitu doang sih permainannya. Kayak ini contohnya kita lagi ngeliatin Yura-chan yang lagi nguping tentang kondisi desanya dan tentang gimana caranya supaya dia bisa nyelamatin desanya. Oh iya, perlu dicatat ini tuh permainannya di dalam hutan, luas wilayah 800 meter. Terus strukturnya juga naik turun banyak tangga. Jadi ini tuh kurang bersahabat buat kalian yang emang udah berumur atau enggak kalian yang mau bawa baby dan bawa stroller. Jadi ini nggak direkomendasiin lah. Terus ini juga ada permainan kayak batu kali gitu. Terus kalau misalnya kita injek batu kalinya, ntar dia bakal bunyi. Jadi ini menarik banget sih. Oke, jadi spot menarik lainnya itu nanti ada labirin yang gimana kita harus mencari jalan pulang yang benar. Terus ada banyak petunjuk-petunjuk menyesatkan, juga ada suara-suara menyesatkan kayak gini nih, kochi dayo, kayak gitu. Nanti itu tuh kayak dia nyuruh kesini gitu, yang padahal itu tuh sebenarnya sesat, nggak harus kita ikutin. Terus setelah permainan labirin ini juga ada permainan ngegebuk-gebuk drum gini, yang ceritanya kita tuh ngumpulin tenaga supaya kita bisa nyerang si naganya. Dan di ujung permainan kita bakal ngeliat sebuah film pendek tentang gimana akhirnya Yura berhasil menyelamatkan desanya. Kayak gini contohnya. Jadi gimana nih permainannya? Seru gak sih? Oh iya, terus aku lupa, aku mau bilang kalau misalnya pulau Iojima atau Island Nagasaki ini tuh deket banget sama pulau yang namanya Gunkangjima atau Battleship Island. Kalian pernah dengar nggak itu? Gunkangjima apaan? Itu loh pulau yang pernah jadi pulau terpadat di dunia. Terus kalau misalnya kalian bucin-bucinnya Song Joong Ki Oppa, pasti tahu pulau ini karena dia pernah main di film Battleship Island. Nah, ini nih pulaunya. Oke, jadi ini sekilas tentang Pulau Gunkangjima, sekaligus juga mengakhiri video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.